Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek Big Challenge yang dimana proyek ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman. Di sini saya sebagai maulidar dengan NPM 2308 1070 1007 dan teman saya Akrima Usri dengan NPM 2308 1070 1009. Pertama sekali, di sini kita disuruh untuk menyampaikan permasalahannya, yang dimana permasalahannya di sini kami dimintakan untuk membuat program yang berbentuk modular dan dapat membaca data dari sebuah file teks dan mengubah karakternya menjadi huruf besar di awal, kemudian menjadi kata seperti title case. Kemudian melakukan storing data berdasarkan scoring yang telah ditentukan. Kami di sini membuat metode scoring yaitu homophonetic shipper yang dimana telah disepakati oleh dosen. Kemudian menghimpun kata-kata dengan skor yang sama, urut berdasarkan abjad. Kemudian mengurutkan skor kata dari paling besar ke yang paling kecil yang disebut dengan descending order. Kemudian hasil pengurutan disimpan dalam sebuah file binary dengan susunan sebagai berikut. Skor terbesar jumlah kata dengan skor tersebut, panjang kata, panjang kata, panjang kata, dan dua kata. Kemudian skor kedua terbesar sampai skor ketiga terbesar. Yang dimana skor tersebut bertipe double, jumlah kata bertipe integer, panjang kata bertipe integer, kata bertipe string atau array of chunk. Nah, di sini penjelasan tentang metode scoring, yang dimana homophonetic shipper adalah teknik penyandian yang dimana setiap huruf atau karakter dalam teks asli dipresentasikan oleh beberapa kode yang berbeda. Nah, di sini dari data A, kita memiliki 4 angka yang dimana pertama 20, 38, 66, dengan 96. Jadi proses kami mengambil datanya atau mengambil angkanya yaitu secara berselang-seling yang dimana A angka pertama di baris pertama, B, angka kedua di baris kedua, C, angka ketiga di baris ketiga, dan D, angka keempat di baris keempat. Dan E berulang lagi seperti proses pada pemilihan dari huruf A dan D pada sebelumnya. Kemudian berdasarkan angka scoring yang telah kami pilih di atas, ini sebagai contoh angka scoring A20, D99, I3, K75 dengan jumlah 197. Kemudian ini adalah hasil tampilan skor kode kami, yang dimana yang pertama fungsi buka dan baca file text. Di sini berdasarkan quite remove function, kita mengambil data char dan string, kemudian integer proses file, yang dimana di sini akan ditampilkan fopen file nama yang kita tampilkan yaitu file output bin yang nanti akan keluar file to open file. Nah, tujuan dari kode ini untuk membuka file teks yang dimana membaca isinya baris demi baris, memproseskan kata dalam setiap baris. Kemudian hasilnya disimpan dalam array word. Cara kerja menggunakan fopen sama seperti dijelaskan sebelumnya. Jika tidak, file yang dibuka, program akan mencetakkan kesalahan. Yang seperti kata-kata tadi, failed to open file. Kemudian mengembalikan nilai -1. Word count diinisiasikan menjadi 0 atau fgets yang dijadikan ukurannya 256 karakter. Kemudian dalam setiap baris, string top digunakan untuk memisahkan baris dari token kata-kata berdasarkan spasi, teks, dan newline. Kemudian yang kedua, fungsi hapus tanda baca. Yang dimana di sini sintak yang kami gunakan remove function, char, static string, kemudian if-nya jadi assigned char, untuk setiap token tanda baca dihapus dengan memanggil fungsi remove function, kemudian token diubah menjadi title case dengan memanggil fungsi title case. Kemudian prosesnya akan disalin ke dalam array atau word, kemudian token dihitung dengan memanggil fungsi call to score. Habis itu skornya disimpan ke dalam array word pada index worker lalu ditambah word count. Setelah selesai membaca file, file ditutup dengan fclose.
program akan mengembalikan nilai 0 untuk menandakan program sukses. Kemudian, yang ketiga, fungsi bubble sort, yang dimana di sini kita mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Nah, fungsi bubble sort ini bertujuan untuk mengurutkan array juga, yang dimana setiap elemen bertipe word score. Jadi di sini word score, kemudian berdasarkan nilai skor dalam urutan menurun, fungsi ini mengembalikan algoritma dengan melakukan dua loop. Loop luar berjalan dari indeks 0 hingga word count -1, sementara loop dalam berjalan dari indeks 0 hingga word count -1. Kemudian fungsi membandingkan skor dua elemen bersebelahan jika elemen pertama word J memiliki skor lebih kecil daripada kedua elemen word J tambah 1, elemen tersebut ditukar. Proses ini berlanjut sampai elemen diurutkan. Kemudian yang keempat, fungsi tampil menu. Yang dimana di sini tampilan menu yaitu sesuaikan baris dengan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 6, kemudian i plus plus. Yang dimana di sini yang pertama akan di print menu, kemudian print yang pilihan pertama, simpan hasil pengurutan ke dalam teks binary output bin, kemudian pilihan kedua masukkan n ataupun beberapa data yang ingin kita masukkan, kemudian yang ketiga program akan berakhir. Yang dimana kode fungsi print menu menampilkan menu interaktif bagi pengguna dengan berbagai pilihan operasi yang dapat dilakukan. Menu ini menampilkan 3 opsi pertama, seperti yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Kemudian fungsi ini digunakan dalam loop yang dimana untuk memungkinkan pengguna memilih dan menjalankan berbagai operasi sesuai dengan opsi yang tersedia sampai mereka memutuskan dan mengakhiri program. Kemudian yang kelima, fungsi scoring. Fungsi untuk scoring nilai ini sesuai dengan angka yang telah kami pilih. A skornya 20, B 39, sampai dengan Z yang berskor 37. Fungsi kalkulasi store, fungsi kalkulasi skor yaitu menerapkan prinsip-prinsip metode homophonetic shaper yang memberikan nilai skor unik dan spesifik untuk setiap huruf dalam kata. Nah, di sini diberi nilai bervariasi, sehingga meskipun huruf sama muncul berulang kali dalam teks asli, skor yang dihasilkan itu tetap berbeda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akrima Usri. Baik, saya Akrima Usri ingin melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi yang keenam itu ada fungsi baca dan tampilkan kalimat dan skor dari file binary. Fungsi read from binary file bertujuan untuk membaca dan menampilkan kalimat beserta skornya dari sebuah file binary. Fungsi ini pertama-tama akan membuka sebuah file binary dengan fopen dengan mode baca RB atau write binary. Jika file tidak dapat dibuka atau file ini kosong, fungsi akan mencetak pesan kesalahan failed to open binary file. Lalu fungsi membaca jumlah kata dari file binary dan menyimpannya dalam variabel word count. Lalu fungsi membaca data untuk setiap kata termasuk skor dan panjang kata dari file binary tadi dan menyimpannya dalam sebuah array bernama words. Setelah selesai dibaca, file binary kemudian ditutup dengan fclose. Lalu fungsi menampilkan kata-kata beserta skornya dalam jumlah maksimal n, atau sebanyak yang ada dalam file sesuai dengan yang ditentukan oleh variabel word count. Fungsi ini memungkinkan untuk membaca dan menampilkan informasi yang terdapat dalam file binary dengan format yang sesuai dengan struktur data word score. Lalu yang ketujuh ada fungsi menyimpan kalimat dan skor dalam file binary. Fungsi save to binary file digunakan untuk menyimpan kalimat beserta skornya ke dalam sebuah file binary. Pertama-tama, fungsi membuka file binary dengan fopen dengan mode tulis WB atau write binary. Jika file tidak dapat dibuka atau file ini kosong, fungsi akan mencetak pesan kesalahan failed to open binary file dan langsung keluar dari fungsi tersebut. Lalu fungsi menulis jumlah kata ke dalam file binary dengan menggunakan fwrite.
diikuti dengan data untuk setiap kata, termasuk skor, panjang kata, dan kata itu sendiri. Setelah selesai menulis, file binary akan ditutup menggunakan Fclose. Dengan demikian, fungsi ini memungkinkan untuk menyimpan informasi dalam format biner yang sesuai dengan struktur data word score ke dalam sebuah file binary. Lalu selanjutnya ada sebuah fungsi main. Berdasarkan kode yang ditunjukkan, terdapat dua fungsi yang berkaitan dengan menampilkan teks dengan efek mengetik. Fungsi print with delay bertujuan untuk menampilkan teks dengan efek mengetik, di mana setiap karakter dari teks tersebut akan ditampilkan secara bertahap dengan jeda waktu tertentu menggunakan delay. Fungsi ini menggunakan loop while untuk menampilkan setiap karakter dari teks, kemudian memanggil putchar untuk mencetak karakter tersebut ke layar, dan flash untuk membersihkan buffer output. Fungsi print title digunakan untuk menampilkan judul program dengan efek mengetik juga, dengan menetapkan teks judul ke dalam sebuah array bernama title. Setiap baris judul akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi print with delay secara berurutan. Selain itu, terdapat variabel delay yang menentukan jeda waktu antara karakter yang ditampilkan. Dengan demikian, kedua fungsi ini, yaitu print with delay dan print title, memberikan efek visual menarik dengan tampilan judul program dengan karakter yang muncul satu persatu seperti proses sedang mengetik. Lalu ada fungsi title case. Fungsi title case ini digunakan untuk mengubah kata-kata menjadi format title case, yaitu di mana setiap huruf besar di awalan kata dan huruf-huruf selanjutnya itu diberikan huruf kecil. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah parameter word sama dengan 0 atau string tersebut kosong. Jika demikian, fungsi langsung mengembalikan tanpa melakukan apapun. Jika word tidak sama dengan 0, huruf utama dari kata diubah menjadi huruf besar menggunakan fungsi toUpper. Kemudian dalam loop for, setiap karakter dari posisi kedua hingga akhir kata diubah menjadi huruf kecil menggunakan toLower. Dengan demikian, fungsi ini memastikan bahwa kata yang diberikan diubah menjadi title case dengan hanya huruf pertama yang besar dan lalu selanjutnya itu huruf kecil. Lalu ada tampilan output. Berikut merupakan tampilan output dari program kami. Ada 3 pilihan yang diberikan kepada pengguna. Yang pertama, jika pengguna memilih menu yang pertama, maka program akan meminta user untuk memasukkan nama file input, yang mana file berformat txt dan nama file output berformat bin. Contohnya di sini, masukkan file yang ingin diisi dalam format filename.txt. Di sini kami memasukkan input.txt. Lalu akan ditampilkan pada menu 3 pilihan. Jika seorang user memasukkan pilihan pertama, maka data-data dalam format file name atau .txt, dalam hal ini input.txt, akan otomatis diubah menjadi sebuah file binary dalam output.bin dengan format yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu jika pengguna atau user memilih menu yang kedua, maka program akan meminta berapa banyak data yang ingin ditampilkan. Lalu program akan menampilkan skor maksimum beserta katanya sebanyak yang diminta oleh pengguna. Contohnya di sini, jika seorang user memasukkan angka 2 pada program pilihan, maka akan ditanyakan berapa jumlah kata yang ingin ditampilkan. Di sini kami meminta sebanyak N-nya itu 25. Maka akan ditampilkan 25 kata dengan skor dari skor paling terbesar sehingga skor terbesar ke 25. Lalu ditampilkan juga kata-katanya. Lalu yang terakhir, jika seorang user memilih menu yang ketiga atau program berakhir, maka program ini akan berakhir. Selanjutnya saya kembalikan kepada Maulizar. Baik, sekian dari kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.